Meski Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengundur jadwal kedatangannya ke Sumatera Barat dalam agenda peresmian kawasan wisata bahari terpadu Mande di Kabupaten Pesisir Selatan. Namun, jajaran pemerintah pusat melalui kabinet kerjanya tetap optimis pengembangan kawasan wisata Mande tercapai sesuai harapan. Presiden Joko Widodo yang diwakili langsung oleh dua menterinya, yakni Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andi Novcaniago dan Menteri Pariwisata Arif Yahya, dalam kunjungan menyampaikan terus mengupayakan pembangunan kawasan wisata bahari terpadu Mande secara berkelanjutan. Sebelumnya, rencana pengembangan kawasan wisata Mande yang sudah masuk dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional (Ripnas) sejak tahun 2004 sempat terkendala. Namun, mulai tahun 2015 ini, pengembangan kawasan Mande dipastikan terus digenjot sehingga berdampak positif pada pembangunan daerah dan peningkatan ekonomi masyarakat. Untuk itu, upaya menarik perhatian para investor lokal maupun non-lokal terus dilakukan. Mengingat banyak objek yang ada di kawasan Mande, terutama pulau-pulau kecil yang masih alami dan dinilai layak dikembangkan sebagai daya tarik meningkatnya jumlah kunjungan wisata ke daerah ini.
Keindahan kawasan wisata Mandeh makin dikagumi oleh ratusan pengunjung dari berbagai kalangan di Indonesia maupun mancanegara. Para pecinta wisata bahari terpadu ini sengaja datang berbondong-bondong mengikuti event Joy Sailing 2 dan Mandeh Festival 2015 yang sudah menjadi agenda tahunan di daerah ini. Melirik pengembangan kawasan wisata bahari terpadu Mandeh terus terlihat, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Andi Nov Caniago, mengupayakan pembangunan akses transportasi darat dan laut segera dilaksanakan. Andrinov dalam sambutannya juga mengatakan, pemerintah juga bisa menyediakan bus air sebagai sarana transportasi alternatif mendukung aktivitas kunjungan wisatawan, terutama rute Kota Padang ke kawasan Mandeh, pesisir selatan, agar lancar. Selain itu, dampak lain pengembangan kawasan Mandeh akan berpengaruh terhadap penghasilan ekonomi masyarakat yang tinggal di kawasan ini, yakni masyarakat Nagari Mandeh, Nagari Sungai Nyalo, dan Kapo-Kapo. Menurutnya, pengembangan kawasan Mandeh berbasis masyarakat, sehingga masyarakat di lokasi ini diminta ikut berpartisipasi menjadi pelaku usaha dan terlibat dalam menyediakan homestay bagi para pengunjung. Kalau di tingkat di pusat nggak ada masalah dengan koordinasi. Presiden sendiri sudah memberikan perhatian, sudah tahu ini daerahnya bagus dan juga sudah mendorong BUMN PT ITDC untuk turun ya. Nah nanti langkah selanjutnya tinggal bagaimana membuat anak perusahaan dari PT ITDC di sini yang bisa melibatkan unsur pemerintahan daerah atau BUMD di daerah supaya ada rasa memiliki bersama-sama gitu. Yang utama memang profesionalnya supaya ini bisa jalan ya. Tapi ya partisipasi masyarakat dan stakeholder lokal tentu harus ada. Di sisi lain, Menteri Pariwisata Arief Yahya berkomitmen menuntaskan pembangunan jalur darat sepanjang 42 km Padang Mandeh dalam waktu dekat. Pihaknya juga mendorong pemerintah pusat segera mempercepat upaya pembangunan akses transportasi ini agar Mandeh mudah dijangkau oleh wisatawan dari berbagai daerah dengan waktu yang singkat. Selain mengakui Mandeh tidak kalah saing dengan Raja Ampat, destinasi wisata ini juga mampu bersaing dengan Nusa Dua Bali yang kini sedang menjadi percontohan pengembangan wisata nasional. Di samping itu, Arief Yahya juga optimis banyak investor yang melirik kawasan Mandeh, terutama pembangunan sejumlah resort dan berbagai fasilitas pendukung lainnya.
Menteri Pariwisata Arif Yahya juga mengatakan dana yang dibutuhkan untuk mengembangkan kawasan wisata Mandeh bisa mencapai 300 juta dolar Amerika Serikat. Untuk itu, pengembangan infrastruktur dan akses di kawasan ini butuh campur tangan investor. Arif mengatakan, potensi yang dimiliki kawasan Mandeh sangat tinggi. Kawasan berupa teluk yang ditutupi oleh jajaran pulau-pulau kecil dan berposisi melingkar ini membuat perairan lautnya relatif tenang dan kaya akan terumbu karang, serta hutan bakau yang masih lestari. Saya sudah sepakat dengan Kepala Bappenas bahwa akan kita bangun pariwisata berbasis masyarakat, community based tourism, itu sekitar 25 miliar tapi tahun depan. Jadi kita siapkan agar masyarakat di sini siap dulu sebelum ada investor masuk. Yang kedua dari investor. Bayangan saya seperti juga di Mandalika sekitar 150 juta atau Bintan kemarin 300 juta, saya rasa dengan 200 juta US dollar atau 2,6 triliun kita sudah bisa membuat basic infrastructure di Mandeh ini. Jadi saya perlu investor. Kalau positioningnya berbeda, meskipun ini seperti danau, kita sebutnya adalah Lake Sea, laut tapi danau tapi dia laut tapi dia berupa danau. Jadi mungkin berbeda. Nanti ya ada keramba-keramba juga di sini, nanti akan kita kumpulkan di satu tempat. Jadi agak berbeda, positioningnya masih bahari di sini. Luasnya kalau yang akan dikomersilkan 400 hektar. Kalau total tadi disebut oleh Bupati sekitar 6.000 hektar total luas yang ada di sini. Berarti yang udah di mapping 400 hektar yang untuk kawasan komersial. Selain itu, keindahan bawah laut di kawasan Mandeh juga dinilai menakjubkan. Terutama telah banyak dibuktikan oleh para pakar maritim dan menggelar berbagai event diving di salah satu spot tenggelamnya kapal MV Bolongan Nederland. Karena ini sudah menasional, pemerintah daerah tidak tinggal diam. Kita sekarang kan sudah sewa itu Pulau Setan. Jadi di Pulau Setan itu nanti setiap minggu akan ada atraksi. Mungkin sebagian atraksi kita yang ada di Painan atau di Padang bisa kita ambil ke sini karena orang sudah banyak datang. Jadi seperti banana boat, jet ski. Kemudian juga karena di sini kan juga ada untuk nyelam. Kita sudah bentuk juga komunitas nyelam. Kemudian nanti kan juga ada beberapa spot yang sudah ditentukan dan foto bawah airnya bagus, ada ikan hias dan lain-lain. Nanti kita minta komunitas kita yang sekarang sudah dilatih itu nanti mereka bisa untuk memandu wisata-wisata yang datang ke sini. rencananya pulau yang menjadikan fasilitas investor tadi pulau mana? Oh, ini Pulau Pasir Panjang yang di depan. Yaitu nanti kita serahkan kepada investor, itu eksklusif. Jadi ini nanti kan terdiri dua dari Pak Menteri ya. Yang pertama adalah pembayaran masyarakat, yang kedua secara ekonomi. Pemberdayaan masyarakat kita di sini. Ini kita masyarakat kita libatkan mau bikin homestay dan lain-lain di daerah sini. Terus termasuk Mandeh dan Sungai Nyalo. Tapi kalau yang untuk eksklusif, untuk bintang 5, bintang 3 dia di depan. Jadi nanti ada pemberdayaan masyarakatnya, ada juga secara ekonomi menguntungkan gitu. Ya. Sementara itu, pendiri Forum Masyarakat Peduli Pariwisata Sumatera Barat, Nofrina Pilus, mengakui digelarnya event Mandeh Joy Sailing 2
dan Mande Festival 2015 ini akan berdampak besar terhadap kemajuan pariwisata ini. Pihaknya juga berupaya menggandeng sejumlah investor, baik swasta maupun pemerintah. Untuk itu, berbagai event berkelanjutan untuk menarik perhatian investor terus dilakukan. Direncanakan rutin digelar setiap akhir pekan dengan cara menyediakan berbagai arena permainan dan mengadakan berbagai kegiatan olahraga menantang seperti off-road dan trabas di sepanjang Jalan Mande. Pencanangan untuk memulai. Jadi memulai bahwa sebaiknya untuk area ini sini seperti ini, area itu permainannya ini, kegiatannya seperti ini. Nah, terus kita di sini bagaimanapun juga kan masih ada nelayan. Nah, itu tidak boleh terganggu kegiatan asli dari mereka gitu loh. Itu bukan pemberdayaan namanya gitu loh kan. Nah, jadi nanti itu tetap berjalan seperti biasa dan itu adalah objek untuk wisata. Nah, cuma nanti bagaimana cara menggabungkannya dan lain-lainnya. Nah, itu nanti tentu harus ada aturannya, harus ada diskusi juga dengan masyarakat sehingga mata pencarian masyarakat sebelumnya tidak berkurang. Malah dengan adanya kegiatan industri pariwisata sekarang ini itu harusnya meningkat secara ekonomi. Nah, jadi kegiatan-kegiatan yang akan jadi contoh. Nah, ke depan apa aja rekreasi segala macam itu harus kita definisikan lagi. Kenapa? Misal nih contoh. Kayak di daerah Teluk Mandeh ini kan kita sebut kalau kawan-kawan nyebut bilangnya Ocean Lake. Ocean Lake itu apa? Lautan yang begitu tenangnya seperti danau gitu loh. Nah itu kan jarang, karena kenapa? Kita ada pulau-pulau di depannya sehingga laut kita tenang. Padahal itu laut, itu bukan danau gitu loh. Nah area yang seperti ini sangat diminati oleh orang-orang wisatawan yang ingin mencari ketenangan. Nah kalau orientasinya untuk mencari ketenangan, apakah kita akan bikin keributan, jet ski, apa segala macam, tentu nggak cocok. Nah, mungkin apakah itu difokuskan nanti di daerah Batu Kalang atau di Pemutusan Pulau Pagang misalnya nanti untuk yang jet ski yang rame-rame, yang hura-hura ada parasailing yang ditarik kapal segala macam yang kayak gitu loh. Nah, kalau misalnya di sini ya orang-orang datang daerah yang cukup tinggi harga rate hotelnya nanti tentunya lebih suka area ketenangan, lihat sunset, lihat sunrise gitu loh kan, suasana angin apa. Nah, ini yang lihat Cibadak Resort itu. Bukan resort atau bangunan hotel yang dibikin bertingkat seperti hotel-hotel pakai semen atau yang di kota-kota, itu tidak cocok. Kita lihat di Bali seperti di Nusa Dua, itu hotel-hotel kan tidak bertingkat ke atas. Ada peraturan di sana bahwa resort tidak boleh lebih tinggi dari pohon kelapa. Artinya apa? Ya itu harus dibangun hanya sebatas itu supaya suasana alamnya tidak hilang. Kondisi alamnya masih terjaga dan dia harus menyatu dengan alam sekeliling. Jadi makanya bukan bangunan kotak-kotak seperti di hotel-hotel di kota-kota besar. Kota besar kan lahan sempit apa segala macam, nanti sehingga bikin ke atas bertingkat bersemen. Di sini nggak cocok yang seperti itu. Yang cocoknya adalah eco resort. Eco resort itu ya contohnya kayak Cibadak itu. Sementara itu, Gubernur Sumbar, Irwan Prayetno, terus memberikan apresiasi dan himbauan pada masyarakat sekitar kawasan Mandeh untuk terus menjaga dan peduli dengan pengembangan kawasan wisata Mandeh ke depannya. Irwan juga mengakui akan mengawal pengembangan kawasan ini hingga terrealisasi sesuai dengan rencana, terutama menggenjot pembangunan sejumlah infrastruktur yang masih terbengkalai yang menggunakan anggaran APBD provinsi. Itu bagus banyak, dan untuk kegiatan-kegiatan yang wisata alam ini misalnya ya Mandeh. Kalau yang lain sudah jalan kan beberapa tempat destinasi di Bukit Tinggi, ada Ngares Sianok, ada juga Lembah Haro ya, Lembah Aneh dan sebagainya. Itu satu potensi besar termasuk danau-danau sendiri. Itu tadi menyebutkan masih ada sisa jalan yang menghubungkan Padang. Oh ya, insya Allah Menteri PU akan membantu dukungan jalan dari Sungai Pisang ke Sungai Pinang
Sungai Pisang ada di Batang, Sungai Pinang ada di Pesel, sejarak 42 km. Insya Allah akan dibantu oleh Kementerian PU. Mudah-mudahan kalau sesuai dengan rencana, tahun 2017 sudah bisa selesai.